Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi CL Smart POS yang dirancang menggunakan VB.NET dan database MySQL. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ketika kita membuka aplikasi, maka akan tampil splash screen selama 3 detik, kemudian muncul login form. Kita harus mengisikan username dan juga password yang sudah terdaftar. Pastikan Anda memasukkan username dan password secara benar. Berikut adalah contoh jika kita memasukkan username atau password dengan salah. Ketika kita OK, maka akan muncul peringatan bahwa username dan password tidak match atau tidak sesuai. Lalu kita akan coba menggunakan password dan username yang benar. Ketika kita OK, maka akan muncul notifikasi bahwa login sukses dan menu utama bisa kita gunakan. Pada menu utama ini terdapat beberapa menu bar seperti master, laporan, tools, Windows, dan help. Kemudian ada juga menu-menu berbentuk icon seperti buku besar, arus kas, neraca, dan sebagainya. Kemudian pada bagian bawah atau menu bar terdapat username, kemudian tanggal penggunaan dan waktu. Langsung saja kita buka form user. Untuk mendaftarkan user baru, kita klik tambah. Kemudian kita harus mengisikan data user ID. Contohnya di sini adalah dengan user ID Devi 345. Kemudian namanya kita isikan saja Deviana. Kemudian kita memasukkan password. Jangan lupa untuk mengulangi password harus sama dengan password yang sebelumnya. Hak aksesnya ada administrator, operator, keuangan. Di sini kita contohkan keuangan. Kemudian kita simpan dan data akan ditampilkan pada data grid user. Setelah itu kita ke form selanjutnya, yaitu form akun. Form akun ini digunakan untuk menginput daftar akun untuk transaksi perusahaan mulai dari akun real sampai dengan akun nominal. Di sini sudah saya inputkan semua. Kemudian kita akan contohkan beberapa fungsi. Misal kita hapus salah satu akun. Kemudian akun tersebut akan hilang dari data grid. Kemudian kita tambahkan lagi akun yang tadi kita hapus. Akun 5170 untuk beban bunga dengan saldo awal 0. Lalu kita simpan. Akun tersebut akan kembali pada data grid. Kemudian jika kita ingin melakukan koreksi terhadap suatu akun, misal namanya di sini adalah HPP. Kita koreksi saja, kemudian kita simpan. Maka nama akun yang dikoreksi akan terupdate. Ketika kita sudah menginputkan semua daftar akun, kita bisa lanjut untuk mencatat transaksi perusahaan melalui form jurnal umum. Kita bisa memilihnya melalui menu bar atau menggunakan tombol icon yang disediakan. Kita klik new untuk membuat jurnal baru. Kita sesuaikan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi. Contohnya di sini adalah kita ambil di akhir bulan, yaitu 31 Januari. Kemudian kita isikan nomor bukti BKK 007 dengan deskripsi pembayaran sewa bulan Januari 2021.
Kemudian kita masukkan akun debitnya berupa beban sewa sebesar 700.000. Kemudian akun kreditnya berupa kas. Kita coba masukkan dengan kredit yang tidak balance. Di sini saya contohkan 710.000. Kita add kedua sisi, kemudian kita coba simpan, maka akan muncul peringatan bahwa debit dan kredit tidak sama. Cara membetulkannya adalah kita menghapus akun yang tidak sesuai, kemudian kita perbarui lagi akun kredit tersebut, kita add, kemudian kita save. Jurnal berhasil disimpan. Jurnal umum tersebut digunakan untuk transaksi-transaksi di luar penjualan pembelian, sehingga untuk penjualan pembelian kita akan mencatatnya melalui menu posting transaksi. Tampilan buku besarnya sebelum kita memasukkan transaksi penjualan pembelian adalah seperti pada video tersebut. Kemudian kita lakukan posting transaksi. Yang pertama untuk penjualan, kita pilih periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Kemudian kita posting data. Pastikan data terposting 100%. Jika sudah, maka kita lakukan pula pada transaksi pembelian. Kita lakukan posting. Jika sudah, kita keluar dan kita cek kembali pada buku besar. Bagaimana tampilan ketika transaksi sudah ditambahkan transaksi penjualan. Di sana sudah ada 4 transaksi penjualan, kemudian kita lihat di akun persediaan barang dagang. Transaksi pembelian juga sudah masuk di sana. Kita akan mencoba mengekspor buku besar ke dalam format Excel. Format Excel ini memudahkan juga untuk pengguna mencetak sebagai laporan atau arsip perusahaan. Untuk lebar kolomnya bisa disesuaikan agar tampilannya lebih rapi, sehingga dokumen siap dicetak. Total kasnya menunjukkan 621.000. Kemudian laporannya ada laporan arus kas yang pertama. Laporan arus kas ini menunjukkan kegiatan perusahaan dalam mengelola kasnya. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Posisi kas akhir di laporan arus kas ini harus sama dengan saldo akhir kas di buku besar. Laporan ini selanjutnya akan kita ekspor ke dalam bentuk Excel. Caranya dengan mengklik tombol ekspor. Tunggu beberapa saat hingga file Excel-nya ditampilkan. Tampilan Excel-nya seperti pada video tersebut. Kemudian kita next saja ke form neraca. Form neraca ini menggambarkan posisi kekayaan dari perusahaan, di mana terdapat sisi aktiva atau aset dan pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Kedua sisi ini tentunya harus balance. Seperti pada video tersebut, totalnya sudah sama, yaitu 253.189.000. Kemudian kita juga bisa mengekspornya ke dalam bentuk Excel.
sama seperti cara di laporan arus kas tadi. Kemudian bisa kita rapihkan lebar formnya agar semua angkanya jelas. Yang selanjutnya laporan ketiga, yaitu laporan laba rugi, yang tentunya menunjukkan berapa besarnya laba perusahaan atau kerugian yang diderita perusahaan. Di sini ada perhitungan dari total pendapatan dikurangi dengan beban-beban perusahaan. Pada perusahaan ini mengalami kerugian sehingga pajaknya 0. Ketika perusahaan laba, nanti pajaknya akan dikenai sebesar 10%. Kita juga dapat mengekspor laporan ini ke dalam file Excel. Ya, seperti itu. Kemudian kerugian ini harus kita posting ke akun Ikhtisar Laba Rugi dengan klik tombol post. Kita akan cek ke dalam akun Ikhtisar Laba Rugi. Kita cari akun 3130. Nah, di sana saldo awalnya sudah tidak lagi 0, melainkan sebesar kerugian perusahaan pada bulan Januari. Yang terakhir ada laporan perubahan modal, yang terdiri dari modal awal ditambah atau dikurangi laba atau rugi, kemudian dikurangi prive, sehingga menghasilkan modal akhir. Kita juga dapat mengekspornya ke dalam file Excel. Dan menyimpannya, tapi untuk kali ini tidak akan saya simpan. Kemudian modal akhir ini harus kita post agar nanti modalnya terupdate. Yang tadinya 209.129 akan terupdate jadi 207.954. Kita akan buktikan pada akun modal 3110. Serangkaian laporan keuangan telah selesai. Kemudian menu pembantu yang tidak kalah penting ada help. Help ini berisikan petunjuk penggunaan aplikasi SmartPos untuk pengguna-pengguna yang mungkin baru menggunakan aplikasi ini pertama kali. Selain itu di menu help ini juga ada menu about, form about. Form ini berisikan informasi-informasi seputar aplikasi. Ada nama aplikasi, kemudian versi, tahun pembuatan, si pembuat, hingga deskripsi mengenai aplikasi itu. Sekian tutorial mengenai aplikasi CL SmartPos, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.